Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ping Li. Nomor 1. Ada 5 jalur bis antar kota A dan kota B, serta 3 jalur bis antar kota B dan kota C. Banyak cara seseorang mengadakan perjalanan menggunakan bis pergi pulang tanpa menggunakan bis yang sama adalah, ini mungkin maksudnya tanpa menggunakan jalur bis yang sama ya. Oke, mungkin ini kurang ini. Nah, kali ini Ping Li akan membahas tentang bab peluang. Banyak requestan dari teman-teman yang masih kebingungan tentang peluang. Nah, jadi nanti di video ini tolong teman-teman perhatikan ya. Ada 10 soal nanti. Oke, soal yang pertama ini tentang aturan perkalian. Nah, kita menyusun dulu. Dia mau pergi dari kota A menuju kota C. Nah, melalui B. Nah, di sini bagaimana? A ke B dulu. Ini kita berangkatnya dulu ya. A ke B, kemudian B ke C. Kan seperti ini. Nah, kemudian karena urusannya udah selesai, dia kembali lagi pulang. Berarti kan dari C tidak mungkin kan langsung A. Berarti C lewatnya kan B dulu, B lagi kan. Berarti C ke B, setelah itu B ke A. Nah, tanpa menggunakan jalur bis yang sama. Oke, nanti kita simpan itu. Nah, sekarang dari A ke B ada berapa jalur? Ada 5 jalur, berarti di sini 5. Nah, ini dari A ke B, terus B ke C, ini kata penghubungnya apa? Kata penghubungnya itu dan. Nah, jika ada kata penghubung dan itu artinya dikali, terus atau itu artinya ditambah. Jadi teman-teman ingat ya, ini kunci di sini. Jadi kita tidak perlu menggunakan rumus yang apalah membingungkan, enggak. Nah, teman-teman cukup pahami dan itu dikali atau itu ditambah. Berarti kan A ke B dan B ke C. B ke C ada 3 jalur. Ya, ada 3 jalur ya. Dan dia kembali lagi. Berarti B ke C kan tadi ada 3 jalur. Karena dia tidak boleh lewat jalur bis yang sama, berarti kan pilihannya tinggal 2. Nah, ini loh, 3 dikurangi 1 kan dapatnya 2. Dan nah, dari B ke A tadinya ada 5 jalur. Karena tidak boleh pakai jalur bis yang sama, berarti tinggal 4. Ya. Nah, setelah itu kita apakan? Kita kalikan sini. Kita cari yang perkalian mudah aja ya. 5 kali 2, 10. Dikali dengan 3 kali 4, 12. Jadinya 120 jalur. Jalur pilihan maksudnya. Ini jawabannya adalah C. Ini adalah materi aturan perkalian ya, untuk peluang. Contoh berikutnya. Contoh nomor 2. Pada pemilihan siswa teladan, terdapat 9 finalis. Dan dari finalis tersebut akan memperebutkan juara 1, juara 2, dan juara 3. Banyak susunan juara yang mungkin terjadi adalah, nah di sini yang perlu teman-teman amati, apakah di situ ada posisinya? Nah, ada posisi atau tidak di sini? Ada. Apa itu posisinya? Juara 1, juara 2, dan juara 3. Nah, triknya bagaimana? Nah, ini triknya bagaimana? Mudah sekali triknya. Kita sediakan aja 3 kotak. Nah, kita sediakan aja 3 kotak. Posisinya kan seperti ini. Nah, terus ada berapa finalis? Ada 9 finalis. Nah, ada 9 finalis. Kita isikan mulai dari juara 1, juara 2, dan juara 3. Mulai dari juara 1 dulu. Yang bisa menduduki juara 1 ada berapa pilihan di sini? Ada 9 pilihan. Berarti kan 9. Kan gini ta? Kemudian karena 9 finalis tadi sudah mendapatkan juara satunya itu 1 orang. Ya. Berarti memperebutkan juara 2 ada berapa orang itu? Ya jelas kurangi 1. Berarti ada berapa? Ada 8. Nanti juga turun 1 lagi, ada 7. Kemudian tinggal kita kalikan saja. 9 kali 8 kali 7, 504. Nah, jadi jawabannya adalah C. Jadi kalau
teman-teman menemukan soal seperti ini, ya, entah juara 1, juara 2, juara 3, sekretaris, bendahara, atau wakil sekretaris, wakil bendahara, wakil ketua. Nah, itu teman-teman menggunakan kotakan aja ini. Pakai kotak trik ini aja. Lebih enak, ya. Sebenarnya pakai permutasi, ya. Cuma Pingli berikan referensi yang lain, kita menggunakan kotak saja. Untuk masalah soal permutasi lagi nanti soal berikutnya ya. Halo teman-teman, jangan lupa kepoin berandanya Pingli ya. Banyak video-video cara cepat lainnya loh. Nih lihat nih loh. Ini kan pembahasan CPNS banyak, terus SMA ada, SMP ada. Pokoknya cara-cara cepat di sini banyak banget. Silahkan teman-teman kepoin sendiri ya. Semakin ke bawah semakin bagus. Oke? Lanjut ke pembahasan berikutnya. Contoh ketiga. Dalam sebuah rapat antar desa yang dihadiri oleh 3 desa yaitu desa A, desa B, dan desa C. Dari masing-masing desa mengirimkan beberapa wakilnya. Desa A mengirimkan 3 wakil, desa B mengirimkan 4 wakil, dan desa C mengirimkan 3 wakil. Nah, jika dalam rapat mereka duduk secara berjajar, nah ini poinnya. Duduk secara berjajar, oke. Dan perwakilan setiap desa harus berdampingan. Ini juga poin lagi nih, harus berdampingan. Maka banyak cara mereka duduk dalam rapat tersebut adalah, nah ini apa ini? Tadi kan kita belum punya poin, karena sudah ketemu poinnya, ini sudah membuka jalan pikiran kita. Ya ini permutasi. Nah, permutasi. Pokoknya intinya biasanya kalau berupa duduk itu biasanya permutasi ya. Entah duduk berjajar atau duduk melingkar. Nah, kalau duduk berjajar itu permutasi rumusnya n faktorial. Ini kalau duduk berjajar. Ya, n faktorial ya. N-nya ada berapa? N-nya ada 5 ya berarti 5 faktorial. Ada 4 ya 4 faktorial. Gitu aja. Sekarang ada berapa desa di situ? Ada 3 desa ya. A dan B dan C. Loh, kata Bung kepake lagi. Jadi A dan B dan C. Artinya kan dikalikan. Nah, kemudian karena di sini duduk berjajar, otomatis desanya ini juga berjajar kan? Wong di sini ada keterangan berdampingan. Berarti ini harus sejajar juga. Nah, sejajar juga hati-hati. Kita susun lagi ke menggunakan rumus permutasi ini tadi. Ada 3. 1, 2, 3. A, B, C. Berarti 3 faktorial. Kita simpan dulu ya. Kita simpan dulu. Nah, sekarang perwakilan dari A ada berapa? Ada 3. Ini juga harus berdampingan. Berarti kesimpulannya dia harus berjajar juga. Ya. 3 faktorial berarti. N-nya N faktorial kan berarti 3 faktorial. Dan perwakilan B ada 4. 4 faktorial. Dan perwakilan C 3 faktorial. Jangan lupa untuk dikalikan yang kita simpan ini. Dikalikan 3 faktorial. Gitu caranya. Nah, sekarang 3 faktorial itu berapa? 3. Oh iya, sebentar. Teman-teman sudah bisa menghitung faktorial atau belum? Nah, kalau belum, tolong perhatikan sini. 3 faktorial itu perkalian mundur ya. Perkalian mundur. Berpikir gampangnya gitu. Berarti di sini 3 kali 2 kali 1. Berarti kan mundur ini. Ya. Dikalikan dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dikalikan dengan 3 kali 2 kali 1. Dikalikan 3 kali 2 kali 1. Tentunya teman-teman kalau sudah pernah mengikuti tes CPNS sudah bisa lah ya untuk menghitung faktorial. Nah, ini 3 kali 2 kali 1 berarti kan 6 kali berapa ini? 24 dikalikan 6 dikalikan 6. Nah, untuk perkalian seperti ini kita kumpulkan aja yang bagus. 6 kali 6 kali 6 berarti kan 216 dikalikan dengan 24. Berapa ini? Yang belakangnya 4. 6 kali 4 belakangnya 4. Kita cari. Nah, ada 2. Oke, sebentar. 10 detik ya. Yap.
Jawabannya 5184. Jawabannya adalah A. Cepat kan? Ya jelas cepat. Saya menghitungnya pakai kalkulator. Nanti teman-teman jangan ya. Hitung biasa ya. Di sini saya cuma memberikan caranya aja. Oke, semoga dipahami penjelasan dari Pinglia untuk soal seperti ini. Permutasi ya. Contoh berikutnya. Contoh keempat. Dalam sebuah pesta ulang tahun yang dihadiri 8 pasangan suami istri dan 6 orang yang belum memiliki pasangan, artinya jomblo ya, kasihan. Oke, jika mereka saling berjabat tangan kecuali dengan pasangannya sendiri, maka ada berapa banyak jabat tangan yang akan terjadi dalam pesta tersebut? Oke, kalau di sini ada berapa ini ya? Ada 8 pasutri, ada 8 pasang. Berarti kan 8 pasang plus 6 yang jomblo. Maaf loh ya, 6 yang jomblo. Nah, 8 pasang itu berarti 8 kali 2. Kan seperti ini ya, 8 kali 2 ditambah dengan 6. Berarti kan 16 ditambah 6. Dapatnya ada 22 di sini. Ada 22 orang. Nah, kita menganggap semuanya dulu. Ya, kita menganggap semuanya dulu, semuanya berjabat tangan dulu. Kita menganggapnya seperti itu. Nah, di sini kan ada keterangan kecuali pasangan sendiri. Ini kita abaikan dulu. Ini biarkan dulu ya. Kita anggap semuanya jabat tangan dulu. Oke? Nah, untuk jabat tangan berarti ini menggunakan apa? Nah, dalam jabat tangan itu menurut teman-teman bebas atau ada posisinya? Ya, betul. Bebas. Nah, bebas. Kalau bebas berarti kita harus menggunakan apa? Kombinasi. Nah, kita menggunakan kombinasi. Kita berpikir kombinasi sekarang. Kombinasi berapa dari 22? Nah, teman-teman mikir. Jabat tangan itu terjadi berapa orang dalam satu kali jabat tangan? Kan nggak mungkin 3 orang sekaligus kan? Kan nggak mungkin ya. Jabat tangan itu sudah pasti 2 orang. Jadi kombinasi 2 dari 22. Sama dengan. Nah, untuk menghitung kombinasi, teman-teman harus menggunakan cara cepat ya. Cara depingnya ya. Cara depingnya silahkan lihat di pojok kanan atas nanti. Sini. Lihat pojok kanan atas. Yang belum lihat ini, saya ulang sekali lagi. Pojok kanan atas. Ya, tunggu sampai keluar. Oke, nanti itu diklik silahkan. Ada pembahasan kombinasi cara cepatnya. Nah, di sini berarti karena bawah 22 dikali 21 dibagi 2. Nah, kita hitung. Kita coret, kita coret dulu. Yang bisa kita coret aja. 22 dengan 2, dapatnya kan 11. 11 dikali 21. Berapa ini? 231. Ini kalau total semuanya. Nah, kecuali pasangan sendiri. Pasangan sendiri, misalkan teman-teman itu sebagai laki-laki. Berarti pasangannya kan wanitanya kan. Nah, wanitanya juga ada 8. Juga ada 8. Berarti dikurangi 8. Nah, berapa ini berarti? 223. Oke, jawabannya adalah mana nih? Mana ini? Loh, kok hampir sama semua ya? Nah, ini. Jawabannya adalah C. Bisa ya, dipahami ya. Biasanya di sini teman-teman kebingungan. Ya, soalnya ada keterangan kecuali pasangan sendiri tidak ikut berjabat tangan, itu hati-hati. Oke ya, soal selanjutnya. Contoh kelima. Plat nomor kendaraan di suatu kota terdiri atas 4 huruf dan 4 angka berbeda. Setiap plat nomor diawali oleh huruf AD. Diikuti 4 angka dan 2 huruf lagi yang berbeda. Ada berapa banyak plat nomor yang dapat dibentuk dari aturan di atas? Oke, kita susun ya. Yang pertama jelas AD. Ini berarti udah nggak kepake ini. AB toh. AD. Ini aturan perkalian ya.
AD, dan kita sediakan slot. Nah, ini aturan slot, aturan perkalian. Terus kita sediakan lagi 2. Kita sediakan lagi 2 slot. Nah, kurang gede ya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang angka itu kan mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Artinya di sini ada 10 bilangan. Paham ya, teman-teman ya? Ada 10 bilangan. Di sini berbeda, angkanya berbeda. Lah, apakah 0 itu boleh di depan? Kalau plat nomor 0 itu boleh di depan. Ya, 0 itu boleh di depan. Berarti kan ada berapa kemungkinan yang mengisi angka depan sini? Ada 10. 10 kemungkinan. Semuanya ini bisa menjadi kemungkinannya. Nah, sudah terpakai 1 karena berbeda kan ya. Misalkan saya menggunakan angka 0 misal. Berarti kan di sini tinggal 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tinggal 9. Turun 1. 8. Turun 1 lagi. 7. Nah, kan seperti ini. Ini kita sudah menemukan angkanya. Nah, sekarang tugas kita menemukan menemukan hurufnya yang belakang. Soalnya 2 huruf lagi yang belakang. Berbeda juga. Kita sudah menggunakan A dan D. Nah, abjad itu ada berapa? Ada 26. Karena sudah terpakai 2, berarti tinggal 24. Sudah kepakai 1 lagi, tinggal 23. Jadi kalau ada kata-kata berbeda, nanti hilang 1 gitu. Mudah intinya. Ya, tinggal kita kalikan. 10 kali 9 kali 8 kali 7. Ini kan 987 ini kan nggak asing. 504. Ini. Karena kali 10 berarti tinggal 01. Dikali 24 kali 23 ini berapa ya? 24 kali 23 itu sebentar. 24 kali 23 ya. 24 kali 23. Pakai kalkulator ini. Dikalikan 552. Nah, 5040 dikalikan 552. Berapa ini? 2.782.080. Nah, jawabannya adalah mana ini? Kok gak ada? Oh, ada. Jawabannya C. Kok C terus ya? Jawabannya adalah C. Nah, jadi teman-teman jangan bingung ya untuk aturan perkalian seperti ini. Kalau ada kata-kata berbeda, berarti nanti hilang 1. Oke? Nomor selanjutnya. Nomor 6. Seorang guru memberikan 10 soal ulangan matematika kepada siswa. Dan siswa diberikan keringanan untuk memilih 8 soal bebas ya. Tetapi 1 dan nomor 2 wajib dikerjakan. Maka banyak cara siswa memilih soal ulangan tersebut adalah memilih. Memilih itu artinya apa? Bebas ya. Kita milih bebas. Nah, kalau kita milih bebas, itu berarti kita menggunakan kombinasi. Ya, kita menggunakan kombinasi. Oke, kita tulis dulu awalannya. Kombinasi, aslinya kan kita suruh milih 8. 8 dari berapa? Dari 10. Tulis dulu apa adanya. Kombinasi 8 dari 10. Karena nomor 1 dan nomor 2 sudah wajib dikerjakan, artinya harus itu berarti kan kita tinggal memilih 6 kan. Kurangi 2 aja. Kurangi 2, ini juga kurangi 2. Sama dengan kombinasi 6 dari 8. Nah, kombinasi 6 dari 8. Kita menggunakan deping lagi. Cara cepat lagi. Silakan lihat di video di video yang sudah Bing Li jelaskan tadi ya. Di soal sebelum ini tadi. Pembahasan kombinasi, silakan dilihat sendiri. Di beranda Bing Li ada itu, komplit. Nah,
karena di sini selisihnya 2, 8 dengan 6 itu selisihnya 2 kan? Berarti 8 kali 7 dibagi 2. Nah, tinggal kita selesaikan, kita coret. Yang bisa coret, coret saja. 8 dengan 2, ini 4. 4 kali 28 cara. Jawabannya adalah D. Nah, ini tidak C lagi, berarti D ya. Oke. Nomor selanjutnya. Nomor 7. 10 wisatawan asing akan menginap di sebuah hotel di Bali. Ternyata kamar hotel yang tersisa tinggal 3 kamar saja. Dengan 2 kamar dapat diisi 3 orang dan 1 kamar untuk 4 orang. Ada berapa cara para wisatawan itu berbagi kamar untuk menginap? Oke, di sini berarti tinggal 3 kamar. Coba kita misalkan A, B, dan C ya. Oke, kamar A itu diisi oleh 3 orang. Kamar B juga diisi 3 orang. Dan kamar C 4 orang. Kalau kita jumlahkan kan 10, berarti pas dengan wisatawan itu. Nah, kan wisatawannya ini ada 10. Nah, ini siapa saja yang bisa masuk ke kamar A? Akan bebas. Karena di sini bebas, berarti kita harus menggunakan kombinasi. Nah, bebas itu berarti kombinasi. Kombinasi berapa? Karena kamar itu bisa dipakai untuk 3 orang saja, berarti kombinasi 3 dari 10. Ini awalannya kan gini. Nah, dan tadi kan sudah dimasukkan ke kamar A itu 3 orang. Berarti tinggal berapa? Kombinasi 3 dari 7 kan? 10 dikurangi 3 kan 7. Dan kombinasi 4 dari berapa? 7 dikurangi 3, 4. Nah, pas ini nanti. Ya. Nah, sekarang gunakan cara cepat yang sudah teman-teman tonton tadi ya. Berarti bagaimana ini kombinasi? 3 dari 10 dikali 9 dikali 8 dibagi 3 kali 2, 6. Dikali 7 kali 6 kali 5 dibagi 6. Dikalikan dengan kombinasi 4 dari 4, 1. Yang bisa teman-teman coret aja dulu. 6 dengan 9, ini kan dapatnya 3, ini dapatnya 2. Kemudian kita bagi lagi. Bagi 2 dapatnya ini 4 ya. 4, terus 6 ini hilang. Nah, tinggal kita kalikan. 3 kali 4 ini kan 12. 12 kali 10, 120. Dikalikan dengan berapa ini? 7 kali 5, 35. Tinggal kita hitung. 35 dikalikan dengan 120. 4.200. Nah, 4.200 tinggal kita cari pada opsi. Deng. Oke. Nah, ini kelihatannya ini salah kunci ya. Tapi udah benar, ini jawabannya adalah 4.200. Oke. Bonus. Soal berikutnya. Halo teman-teman, jangan lupa kepoin berandanya Pingli ya. Banyak video-video cara cepat lainnya loh. Nih lihat nih loh. Ini kan pembahasan CPNS banyak, terus SMA ada, SMP ada. Pokoknya cara-cara cepat di sini banyak banget. Silahkan teman-teman kepoin sendiri ya. Semakin ke bawah semakin bagus. Oke. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Contoh 8. Sebuah bilangan terdiri dari 3 angka yang disusun dari angka 2, 3, 4, 5, 7, dan 8. Jika bilangan tersebut merupakan bilangan genap berbeda yang lebih dari 400, maka banyak bilangan yang dapat disusun adalah. Oke, kita di sini suruh mengambil 3 angka. 3 angka berarti teman-teman harus sediakan 3 kotak atau 3 slot. Nah, 3 kotak seperti ini. Nah, sekarang syaratnya itu apa? Syaratnya itu genap. Genap itu ciri-cirinya kan ada di satuan. Nah, diisi angka berapa aja ini? 2, 4, 8.
Nah, kemungkinan untuk satuannya itu hanya angka 248. Terus syarat yang lain apa ini? Lebih dari 400. Lebih dari 400. Berarti yang menunjukkan angka itu lebih dari 400 adalah ratusan. Dapat diisi berapa angka? Apa aja angkanya? 4, 5, 7, 8. Nah kan seperti ini ya. Ini angka-angka ini bisa di ratusannya. Oke, karena di sini ada yang double. Coba teman-teman perhatikan. Ini kan double. 4 dengan 8. Nah, ini juga ada 4, ini juga ada 8. Jadi kan yang double ini kita pisah nanti penghitungannya. Kita mau menghitung 2 dulu. Berarti kan 1 ya. Hanya ada angka 2 saja. Berarti cuma satu pilihannya. Nah, yang bisa kita masukkan ke dalam ratusan, berapa ini? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Sudah terpakai 2, tinggal berapa? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, sudah terpakai 2. Untuk satuan dan ratusan, berarti kan tinggal 4. Tinggal kita hitung. 4 kali 4, 16. Oke. Kemudian kita cari yang satunya lagi. Yang angka yang kembar tadi. Hati-hati ya kalau untuk ada angka yang kembar seperti ini. Kemungkinannya kan 4 dan 8. Ada berapa kemungkinan? Ada 2 kemungkinan. Nah, di sini untuk mengisi ratusan, hati-hati. Di sini ada 4 dan 8. Misalkan saya sudah pakai angka 4 misal. Berarti kan angka 4 ini sudah nggak boleh dipakai. Tinggal berapa? Tinggal 3. Sudah kepakai 2, tinggal 4. Tinggal dihitung. 3 kali 4 kali 2. 24. Tinggal dijumlahkan aja. Nah, 6 tambah 4 itu 0, masih 1, 40. Jawabannya adalah E. Nah, gitu. Jadi hati-hati ya teman-teman. Kalau ada bilangan yang sama, hati-hati itu. Contoh 9. Sebuah keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan 5 orang anaknya. Banyak banget ini. Mengadakan makan malam dan mereka duduk mengelilingi meja makan. Jika ayah, ibu, dan anak terakhir harus berdekatan, nah ini kunci, hati-hati. Ini syarat ini ya. Ayah, ibu, dan anak terakhir, berarti anak yang kelima ya, harus berdekatan. Maka banyak cara mereka duduk adalah, oke kita susun. Mengelilingi ya, kita simpan dulu mengelilingi. Berarti ini ayah, ibu, anak kelima, kemudian anak pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ini mah bebas ini. Untuk 1, 2, 3, 4 ini bebas. Yang harus berdekatan itu ayah, ibu, dan anak nomor 5. Berarti di sini kita hitung 1. Ini kita hitung 1. Ya. Kita hitung 1. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini N-nya itu ada 5. Nah, N-nya 5. Karena dia mengelilingi. Itu artinya permutasi siklis. Kita menggunakan itu. Permutasi siklis. Yuk kita hitung. Permutasi siklisnya karena di sini ada N-nya itu 5. Berarti 5 dikurangi 1. Faktorial. Dikalikan, jangan lupa. Di sini kan ada ayah, ibu, dan anak yang ketiga. Ini kan berjajar. Ini kan berjajar. Ya. A, B, 5. Yang penting kan harus berdampingan. Ini namanya berjajar. Nah, kalau berjajar di video sebelumnya tadi, ya, di video awal-awal tadi, berjajar itu apa? Kan N faktorial. Berarti kan karena sini ada 3, kalikan 3 faktorial. Hati-hati di sini. 5 kurangi 1 kan 4. Berarti kan 4 faktorial. 4 faktorial dikalikan 3 faktorial. Tinggal kita hitung. Tadi kan 4 faktorial itu berapa? 24 dikalikan dengan 6. 24 dikali 6 itu berapa? 144. Nah, jawabannya adalah B. Jadi hati-hati. Ada syarat harus berdampingan, harus berdekatan, itu hati-hati. Ya. Soal berikutnya, soal terakhir. Nomor 10.
6 buah bola bernomor 1 sampai 6 berada dalam sebuah kotak undi. Akan disusun 4 angka dengan mengambil 1 bola, tetapi bola yang terambil dikembalikan lagi untuk proses pengambilan berikutnya sebanyak 4 kali. Berarti nanti mengambilnya itu 4 kali ya. Pengambilan pertama, angkanya berapa? Misalkan dapat angka 3 misalkan. Habis itu ditulis, terus dikembalikan lagi. Ya gitu ya, sampai 4 kali pengambilan. Oke, nah di sini berapa probabilitas munculnya angka 1 pada nomor undian tepat 3 kali? Ini soal HOTS nih. Ya ini soal HOTS ini. Bener-bener HOTS. Oke, rumus probabilitas seperti ini itu bagaimana? P sama dengan kombinasi X dari N dikali dengan peluang apa ya? Peluang suksesnya itu A pangkat X dikalikan dengan peluang gagalnya itu B N dikurangi X. Nah, ini HOTS ini. Jadi tolong teman-teman pahami ya. Nah, di sini kan yang diminta itu tepat 3 kali. Oke, berarti nanti penghitungannya cuma 1 kali aja. Kita cari dulu peluang berhasil, sukses. Sukses apa? Sukses terambil angka 1 berarti. Sukses terambil angka 1. Nah, di sini kan N itu sampai 6, berarti kan 6 ya. Peluangnya itu berarti 1/6. Ini untuk sukses. Nah, terus gagalnya berapa? Tinggal aja dikurangi 1 dikurangi 1/6. Ya, peluang utuh itu kan 1. Nah, peluang suksesnya itu 1/6. Berarti 1 dikurangi 1/6. Berapa berarti? 5/6. Ini gagal. Maksudnya tidak dapat 1 maksudnya. Berarti gagal ya. Kita masukkan saja. Kombinasi tepat 3. Berarti 3 dari berapa pengambilan? 4. 3 dari 4. Dikali suksesnya itu 1/6. 1/6 pangkat 3. Nah, pangkat X kan. Dikali 5/6 pangkat berapa? 4 dikurangi 3, 1. Nah, untuk seperti ini, biar teman-teman tidak kebingungan ya, hitung pembilangnya saja. Penyebutnya nanti belakangan aja. Kombinasi 3 dari 4 berapa? Jelas 4 ya. Cara cepatnya ditonton ya. Lihat di beranda Pingli. Dikali 1 pangkat 3, 1. Dikali 5 pangkat 1, 5. Dibagi, nah ini kan penyebutnya 6. 6 tinggal dipangkatkan aja dengan 4. Berarti kan 6 pangkat 4. Soalnya apa? 6 pangkat 3 dikali 6 pangkat 1. Berarti kan 6 pangkat 4. Nah, 6 pangkat 4 itu berapa? Ini kan penyebutnya sudah sama semua. Tidak perlu dihitung ya berarti. 4 kali 5, 20 per 216. Jawabannya A. Nah, ini adalah soal HOTS. Jadi, tolong teman-teman dipahami ya. Oke, ketemu lagi di video berikutnya ya.